Baik, terima kasih Bu Sifah ya sudah membuka kegiatan literasi kita di pagi hari ini. Eh, ya sebelumnya ya mohon izin ya Pak Ad, Pak Alim, Pak Rahman mungkin. Pak Rahman ada Pak OTW. Oke, Oke ya, dan tentunya Bapak Ibu guru di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, izin sedikit mungkin sifatnya apa ya, merimain kembali kali ya Bapak Ibu ya, karena kaitannya kalau ngebahas tentang student lead conference ya mungkin Bapak Ibu guru di sini juga sudah banyak ya yang memiliki mungkin pemahaman lebih dari saya gitu. Ya sifatnya mungkin saya di sini kembali lagi untuk merefresh ya terkait sejauh mana pelaksanaan lead conference dengan yang di apa ya diarahkan lah ya gitu ya terkait dengan program sekolah kita, di mana nanti salah satunya adalah membuat yang namanya student led conference ini menjadi sebuah sistem gitu ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Nah, untuk diawali ya, untuk pagi hari ini kita coba awali ya bagaimana mengingat pentingnya tujuan yang namanya SLC ya. Di sini ada 3 ya komponen utama terkait pelaksanaan SLC itu. Pertama, tentunya di sini fokus kepada bagaimana siswa bisa diberdayakan ya terkait kemampuan terutama kemampuan dalam berkomunikasi seperti itu ya, menyampaikan proses apa yang telah dia lakukan sampai menunjukkan progresnya seperti apa sih, khususnya dalam hal ini kepada orang tuanya dan tentunya di depan wali kelasnya ya, seperti itu ya. Kemudian ini yang tadi melatih keterampilan komunikasi siswa, jadi harapannya ya semua siswa bisa ya sedikit banyaknya sesuai dengan kemampuan masing-masing tentu ya. Setiap anak punya keunikan masing-masing, baik yang memang sudah fasih dalam berbahasa Indonesia atau mungkin masih ada juga gitu ya yang terkendala ya ketika berkomunikasi dengan bahasa Indonesia gitu. Ada 1-2 mungkin di siswa kita ya Bapak Ibu ya, ketika dia presentasi pakai bahasa Inggris justru lebih lancar seperti itu. Kemudian nah yang ketiga yang nggak kalah penting ya, tujuan dari SLC adalah bagaimana hubungan antara siswa dengan orang tua dan guru dalam hal ini bisa lebih erat lagi ya. Dalam hal ini adalah hubungan sebagai siswa yang butuh pendampingan gitu ya, dalam hal mereka terus gitu ya berupaya untuk selalu bisa mendapatkan fasilitas untuk bisa selalu berkembang gitu ya Bapak Ibu ya di sekolah kita ya, baik secara akademik ataupun non akademik. Nah tentunya dalam hal ini dengan potensi yang dimiliki anak masing-masing ya, Bapak Ibu guru termasuk orang tua khususnya juga harus bisa mengetahui sejauh mana sih anak kita ya, dari ya hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai nanti di akhir tahun tentunya seperti apa sih progresnya gitu. Harapannya harus ada progres seperti itu ya. Oke, kita lanjut setelah tujuan. Nah, sekarang mungkin kita bisa coba melakukan sedikit refleksi ya Bapak Ibu ya, baik yang mungkin tahun ini masih diamanahkan sebagai wali kelas ataupun juga yang mungkin kemarin ya pernah menjadi wali kelas dan sekarang mungkin ya di rolling seperti itu. Kira-kira kalau menurut tingkat kematangannya Bapak Ibu, kita ada di posisi mana ya? Kalau kita lihat ya di tingkat kematangan yang dasar ya, kriterianya ada pelaksanaan SLC, di mana selama SLC berlangsung guru membimbing siswa ya melakukan pembahasan tentang pembelajaran mereka kepada orang tua ya. Nah mungkin saya sih yakin kita sudah lewat ya dari kriteria yang dikatakan sebagai kriteria dasar gitu. Nah kemudian kalau yang berkembang, sekolah secara teratur menjadwalkan SLC. Selama SLC siswa memimpin percakapan dengan pembelajaran tentang pembelajaran mereka kepada orang tua mereka seperti itu. Nah, saya rasa juga
eh kita kayaknya sih ya minimal sudah berkembang ya Bapak Ibu ya gitu. Kita sudah ada jadwal SLC yang teratur, kemudian siswa juga sudah mampu memimpin ya kegiatan SLC ya, mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya di depan orang tuanya. Nah, mungkin bahkan kalau saya sih yakin kita sudah ada di sini nih Bapak Ibu. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu kita sudah ada di sini? Ya, yang membedakan antara matang dengan berkembang bahwa siswa ya dalam hal ini siswa-siswa kita itu sudah menggunakan portfolio yang mereka sudah buat ya untuk sebuah perencanaan ya yang tentunya tidak hanya dibuat dalam waktu ini saja gitu ya. Artinya nanti sampai mereka berprogres ya untuk setiap tahunnya. Kemudian juga nah yang tidak kalah penting adalah nah kita punya ini nggak nih Bapak Ibu gitu. Kalau saya sih merasa kita sebenarnya sudah punya gitu. Cuma, nah mungkin kalau dari pandangan saya secara pribadi Bapak Ibu ya, perlu ya yang namanya sistem ini terus selalu diperbaiki, dioptimalkan seperti itu. Ya, makanya perlu yang namanya evaluasi, refleksi setelah mengadakan kegiatan SLC. Nah, kemarin setelah mungkin sharing ya dengan Pak Aat, Pak Gusti, Pak Halim juga, kayaknya kemarin kita belum ada refleksi deh seperti itu ya. Kalau saya salah mungkin nanti boleh dikoreksi ya Pak Ad, Pak Gusti gitu. Nah, seperti apa nanti mungkin kita perlu nih mengadakan sebuah refleksi seperti itu Bapak Ibu. Nanti mungkin saya coba kasih gambaran contoh di unit yang lain Bapak Ibu ada nih bentuk refleksinya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu ya kalau misalnya masih ingat ya waktu itu apakah juga mungkin tahun ini masih dengan sistem yang seperti ini atau mungkin sudah diperbaiki lagi mungkin Bapak Ibu ya. Karena yang namanya SLC sebenarnya bukan hanya ada di kegiatan pada saat akhir semester ataupun misalnya di tengah semester saja pada saat siswa mengambil rapot gitu. Sebenarnya kunci utamanya dari kegiatan SLC itu adalah pada saat anak-anak tadi harus sudah punya persiapan nanti pada saat mau SLC itu apa sih yang nanti mau di-report gitu atau yang mau dilaporkan sama orang tua gitu. Nah, artinya kan berarti persiapannya ya jauh dari sebelum pelaksanaan SLC itu sendiri. Artinya kalau kemarin kita coba buat misalnya SLC itu kita punya sistemnya kan 4 kali ya, kalau nggak salah Bapak Ibu ya. 4 kali setiap triwulan ada di tengah semester ya, baik itu ganjil ataupun di genap dan juga di akhir semester, jadi ada 4. Nah, mereka harus sudah punya nih atau sudah membuat yang namanya targetan atau mungkin WIG ya. Tentunya di leadership portfolio mereka juga nanti bisa nih gitu ya dikatakan sebagai sebuah perencanaan yang nantinya ya mereka harus report progresnya gitu ya, minimal sudah tahulah gambaran seperti apa sih pada saat kalau mereka sudah di tengah semester seperti apa dan apakah nanti kira-kira progresnya itu memang signifikan ya untuk bisa teraih atau tercapainya WIG-nya mereka gitu, atau ya perlu effort lagi supaya bisa sesuai dengan targetnya gitu bagi anak-anak yang memang mungkin dalam PTS kemarin mungkin masih jauh dari ketercapaiannya. Nah, makanya perlu yang namanya pendampingan gitu ya Bapak Ibu ya, khususnya dari kita sebagai wali kelas nih terhadap anak-anak didik kita di kelas ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kalau kita tarik lagi sebenarnya untuk yang namanya SLC sendiri ada 4 area gitu ya yang mungkin bisa kita fokus atau titik beratkan ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil juga dari leaderimi.com gitu ya. Yang pertama ya ada yang namanya jadwal secara teratur, baik itu yang formal ataupun informal. Kemudian yang kedua ada persiapan, nah yang tadi Bapak Ibu ya, ada persiapan dan perencanaan sehingga nanti ini menjadi sebuah sistem yang setiap tahunnya mungkin makin lama harapannya adalah semakin baik seperti itu. Kemudian jangan lupa bahwa dalam kegiatan SLC itu apa ya harus benar-benar disadari bahwa yang namanya siswa, orang tua dan juga mungkin wali kelas dalam hal ini ya tahu perannya sejauh mana sih gitu ya yang memang dikatakan bahwa ini tuh kegiatan SLC gitu. Beda dengan mungkin
PTC ya, kalau waktu itu sempat saya sharing ya, PTC atau Parent Teacher Conference seperti itu. Nah, terus yang satu lagi, ini yang tentunya membedakan SLC kita dengan boleh dikatakan sebenarnya yang namanya istilah SLC itu bukan hanya miliknya leader ini sebenarnya Bapak Ibu gitu. Bukan hanya sekolah-sekolah yang mungkin terafiliasi dengan program leader ini. Di sekolah-sekolah yang lain kemarin saya coba cari, dia tidak menggunakan kurikulum leader ini dari Stephen Covey, tapi mereka juga tetap mengadakan yang namanya SLC gitu. Tapi bedanya, nah kalau yang seingat saya waktu coaching dengan Pak Andira, yang membedakannya adalah ini nih Bapak Ibu, penggunaan yang namanya leadership portfolio gitu. Penggunaannya pun dalam hal ini bukan hanya pada saat presentasi di SLC. Jadi mulai dari persiapan yang tadi di awal semester anak-anak sudah dibangun, sudah punya yang namanya WIG, kemudian dengan konten yang ada di dalam leadership portfolio ya, mulai dari myself, my week, my learning dan lain sebagainya. Harapannya nanti pada saat presentasi di SLC bisa ditunjukkan ya portfolio yang mereka miliki itu sudah sejauh mana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus sebenarnya untuk SLC itu ada 4 area gitu. Nah, kalau kita coba breakdown satu-satu, yang pertama kalau kaitannya dengan jadwal formal, kita pasti sudah punya Bapak Ibu ya, jadwal formalnya yang setiap tadi misalnya triwulan gitu, kemudian nanti mungkin juga sebelum pelaksanaan SLC terutama pada saat pembagian rapot itu ada yang namanya undangan ya, minimal yang berupa informasi lah, baik itu yang sifatnya melalui WA gitu ya, atau mungkin kalau di literatur yang saya coba lihat di leaderime.com itu ada yang mungkin membuat anak-anaknya dibuat sekreatif mungkin gitu ya, membuat undangan, mungkin konsepnya sudah dibuat dulu sama gurunya, tinggal anak-anaknya nanti yang misalnya bisa menulis sendiri, terutama sih yang siswa SD kali ya, supaya nanti mereka merasa memiliki gitu untuk kegiatan SLC ini gitu, membuat undangan dengan konsep yang sudah dibuat Bapak Ibu guru, tapi mereka buat dengan kreasinya mereka seperti itu. Nah, mungkin nextnya Pak Indra atau mungkin Bapak Ibu guru kalau misalnya kita mau buat konsep begitu juga kelebihannya apa, kekurangannya apa, boleh kan nanti kita coba brainstorming lagi seperti itu ya. Nah, kemudian kaitannya kalau dengan yang informal Bapak Ibu, nah ini juga penting ternyata ya, ketika saya kemarin coba baca-baca. Jadi maksudnya SLC informal di sini adalah bukan berarti yang misalnya kita hanya menekankan pada saat pembagian rapot yang di luar jadwal gitu Bapak Ibu. Jadi justru yang namanya SLC informal itu adalah bisa saja dilakukannya sebelum pelaksanaan SLC. Misalnya ada yang namanya sesi pertemuan misalnya di kelas nih gitu ya, baik itu mungkin bahkan bisa saja dijadwalkan setiap bulan ada gitu yang namanya sesi pertemuan antar kelas, yang mungkin minimal adalah membahas terkait leadership portfolionya anak-anak misalnya seperti itu. Sehingga nanti pada saat SLC jadi mereka ya sudah tahu loh pada saat nanti mau presentasi sama orang tua, myself itu di mana, my week-nya itu di mana, seperti itu. Nah, ini ternyata ya memang disarankan juga ada ya kegiatan pertemuan antar siswa minimal di kelas masing-masing. Kemudian ini juga ya yang ini minimal pada saat misalnya mungkin seminggu lah ya gitu, atau H-3 atau H-1 sebelum anak-anak SLC, bisa nih Bapak Ibu ya, anak-anak mungkin dibuat semacam kayak simulasi kemarin ya Pak Kus yang kemarin sudah keliling di masing-masing kelas ada simulasi antar rekan akuntabilitas seperti itu. Nah, kemudian yang ini juga ini saya cuplik juga Bapak Ibu ya, ternyata bisa juga loh dibuat yang namanya sesi antar jenjang kelas. Nah, tapi untuk teknisnya saya juga belum paham seperti apa gitu ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah bisa jadi sharing mungkin dari kakak-kakak kelas yang pernah melakukan SLC. Nah, bisa sharing seperti apa sih kepada adik-adiknya, terutama yang mungkin baru mengenal apa itu SLC, mungkin gitu kali ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan kalau untuk frekuensinya di sini mungkin ada yang mingguan, bulanan, terkait yang tadi ya, misalnya yang pertemuan yang poin pertama sama yang sini yang informal, ini mungkin ya harapannya adalah bisa anak-anak lebih mengenal portfolionya, leadership portfolionya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan SLC informal. Oke, kemudian yang kedua, nah ini kaitannya dengan persiapan dan perencanaan SLC. Nah, yang mungkin sedikit banyak juga pasti
ya lagi-lagi ya Bapak Ibu ya, saya sifatnya reminder gitu ya. Jadi untuk siswa apa sih yang harus dipersiapkan, termasuk juga orang tua gitu. Yang paling penting adalah tadi yang membedakan kita dengan SLC yang lain gitu ya, kita adalah apa terkait dengan ini Bapak Ibu ya, memberdayakan yang namanya leadership portfolio gitu ya, supaya ya anak-anak lebih apa ya, punya engagement gitu terhadap leadership portfolionya mereka, yang nanti mereka bisa boleh dikatakan bukan cuma sekedar menceritakan, tapi harusnya dengan bangga dipamerkan gitu ya kepada orang tuanya atau dengan orang lain seperti itu ya. Kemudian untuk orang tua juga, nah di sini yang nggak kalah penting Bapak Ibu, ya walaupun mungkin bisa jadi sudut pandang ya, ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa yang namanya SLC ya udah cuma sekedar bagi rapot saja gitu ya, terkadang tidak punya apa ya, rasa mungkin seperti apa sih sebenarnya yang harapan dari kegiatan SLC itu. Nah mungkin nanti dari Pak Gusti atau teman-teman perlu kali ya ada yang namanya pertemuan juga kali ya Pak gitu, untuk sosialisasi terkait SLC itu bukan cuma sekedar bagi rapot seperti itu. Nah makanya dari sisi timing, perencanaan, dan juga peran orang tua seperti apa mungkin perlu ya, supaya nanti kita bisa, harapannya bisa jadi sebuah sistem lagi, bisa jadi sebuah sistem yang lebih baik lagi gitu dari tahun ke tahun. Nah kemudian, nah ini bisa dijadikan sebagai ini ya, persiapan juga misalnya mungkin buat orang tua supaya mereka bisa lebih punya engagement lagi terhadap SLC yang dilakukan sama anak-anaknya mereka. Minimal mungkin kita ya bisa nih sekolah lah gitu ya, memberikan sebuah contoh apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya stimulus gitu ya buat orang tua untuk bisa memancing anak-anaknya pada saat nanti SLC. Jadi anak-anaknya tuh tidak kaku gitu ya Bapak Ibu ya, bisa mengalir sesuai dengan harapan SLC itu tadi, anak-anak bisa mampu berkomunikasi dengan baik gitu, menjelaskan tentang progres pencapaiannya mereka. Oke, ini sifatnya yang nanti bisa di customize ya Bapak Ibu. Ini saya cuplik dari leaderime.com gitu. Kemudian, nah ini juga yang tidak kalah penting tadi, peran orang tua ya Bapak Ibu, peran siswa, peran orang tua, dan juga guru gitu ya. Nah mungkin saya bisa skip aja ya, karena tadi sedikit banyak sudah saya sampaikan. Nah kita lanjut ke sini Bapak Ibu. Nah kaitannya dengan penggunaan leadership portfolio sebagai bentuk dari apa ya, anak-anak tuh bisa merefleksikan progres pembelajarannya mereka ya. Nah yang kemarin bukan ya kemarin kalau nggak salah, nanti Miss Indi atau Pak Cito bisa ditambahkan ya, kemarin ada sedikit evaluasi dari Mbak Nabila gitu ya kaitannya dengan kegiatan SLC yang kemarin. Alhamdulillah sih anak-anak sebenarnya dalam prosesnya sudah bagus gitu ya. Cuma yang jadi masukan atau yang jadi catatan adalah kaitannya dengan anak-anak sudah mampu menjelaskan scoreboard yang lead measure gitu ya. Tapi untuk scoreboard WIG-nya belum gitu, masih banyak yang belum. Ya masih banyak yang kosong bahkan gitu ya. Nah kemarin saya coba apa namanya konfirmasi gitu ya, yang waktu juga sempat diskusi sama Pak Gusti ya, bahwa sebenarnya kalau untuk scoreboard WIG pribadi anak-anak tidak ada bentuk bakunya gitu ya, karena masing-masing mungkin bisa punya WIG yang berbeda. Nah tinggal ya bagaimana nanti kita nih Bapak Ibu guru bisa memberikan arahan ya, kalau misalnya WIG-nya terkait dengan nilai seperti apa. Kalau WIG-nya targetnya misalnya ada yang kalau nggak salah waktu itu mau menabung gitu kalau nggak salah deh. Nah nanti bentuknya seperti apa, apakah mungkin diagram batang atau ya bisa kotak-kotak jumlah nominal seperti yang namanya jumlah apa namanya kayak saldo tabungan gitu ya, dan seperti yang lainnya lah seperti itu. Nah itu perlu nanti ya di konfirm kembali gitu Bapak Ibu, untuk yang namanya WIG itu harus ada scoreboardnya seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu terkait dengan apa sih yang nanti minimal gitu ya anak-anak bisa presentasikan pada saat di SLC gitu Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin kan kita masih ngeraba-raba juga ya sebenarnya
yang kemarin misalnya saya berikan atau dari yang sebelumnya Bu Sinta itu sebenarnya juga ya kita mengacu dari leader ini juga gitu. Nah, salah satunya yang ini nih Bapak Ibu gitu ya. Format secara mungkin ya sebenarnya nggak baku ya, tinggal bagaimana nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan unit kita gitu. Pertama ya anak-anak harus tahu tujuannya, berarti kan kaitannya dengan apa ini Bapak Ibu kalau tujuan. Ya WIG-nya, lagi-lagi di leadership portfolio ada kan WIG-nya gitu. Kemudian bagaimana kemajuannya, scoreboard-nya sudah ada semua di leadership portfolio. Kemudian bagaimana atau apa yang perlu kamu lakukan untuk mencapai tujuannya, berarti kan lead measure-nya gitu ya. Sebenarnya sudah ada dan ini sudah kita buat juga sebenarnya ya panduannya kepada anak-anak gitu. Cuma ya lagi dan lagi ya perlu yang namanya melakukan refleksi, evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan supaya nanti anak-anak jadinya lebih mahir lah ya gitu dalam mengemas seperti apa sih presentasi SLC itu gitu kurang lebihnya. Oke, kesimpulannya ya bahwa yang namanya SLC itu sebenarnya dikatakan sebagai puncak dan bukti bahwa siswa itu telah menjadi pemimpin. Artinya harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang dikatakan mereka memiliki responsibility dan juga ada yang namanya proses pertumbuhan gitu ya dari pembelajaran, khususnya pembelajaran mereka ya, bukan hanya secara akademik maupun yang non akademik seperti itu. Kemudian dikatakan di sekolah leader ini siswa dikatakan sebagai pemimpin, di mana sebagai pemimpin mereka ya harus mampu berlatih mempertanggungjawabkan progres pertumbuhan terutama pembelajarannya mereka secara terstruktur ya, namun dalam lingkungan yang aman dan ramah ya tentunya. Artinya kita juga harus bisa membuat lingkungan terutama di kelas ya bagaimana mereka bisa pede gitu ya dengan walaupun pencapaiannya ya ada yang mungkin masih minimal gitu ya, mereka tidak merasa minder ya dengan teman-teman yang mungkin pencapaian atau prestasinya sudah banyak seperti itu. Kemudian nah ini yang saya notes ya dari waktu itu Pak Andiral ya, jangan lupa Bapak Ibu gitu ya, kalau yang namanya SLC itu bukan berarti orang tua juga ya tidak diberikan waktu untuk bertanya. Ada boleh kesempatan bertanya, tapi tetap jangan sampai durasi waktunya itu lebih gitu ya atau melebihi dari kapasitas pada saat anaknya tadi melakukan presentasi. Nah itu juga mungkin harus disosialisasikan juga sih Pak, biar nanti ya bisa paham ya SLC itu seperti apa. Kalaupun misalnya nanti masih ada pertanyaan yang memang orang tua ingin gitu ya bertanya sama ya guru, bisa nanti mungkin di luar SLC seperti itu, nggak harus pada saat ya SLC berlangsung gitu ya. Kemudian harapannya juga kalau bisa gitu ya Bapak Ibu guru bisa memberikan penguatan sama orang tua supaya nanti peran orang tua juga jangan sampai pada saat SLC itu terutama terhadap pencapaian anak-anak yang mungkin masih belum optimal itu terkesan kayak anaknya itu kayak dihakimin seperti itu. Justru ketika misalnya memang masih ada yang belum optimal, bagaimana nih support dari orang tua supaya anak merasa ya tidak dihakimi seperti itu. Misalnya ya kalau dikatakan di sini misalnya apa yang bisa nanti mama papa bantu gitu loh untuk ya supaya target kamu nanti bisa terrealisasi dengan baik seperti itu. Kemudian nah satu lagi SLC dikatakan bukan pertemuan yang kaku tetapi merupakan selebrasi ya antara pertemuan anak dan keluarga gitu, karena ya mungkin kita masih banyak lah ya, termasuk saya sendiri pun pada saat SLC itu ada yang orang tua sama anaknya kok malah berantem tentang pencapaian anaknya, dalam tanda kutip berantem maksudnya berdebat gitu ya. Nah harapannya sih mudah-mudahan hal yang seperti itu bisa kita minimalisir gitu, jadi anak juga merasa orang tua justru malah jadi sebagai supportingnya, bukan malah nanti menjadi apa ya hakim gitu ya Bapak Ibu. Dan juga yang terakhir ini gak kalah penting, perlu melakukan yang namanya refleksi setelah pelaksanaan SLC supaya ya nanti menjadi sebuah sistem yang setiap pelaksanaan SLC itu bisa lebih baik seperti itu. Nah ini waktu itu SMA dia membuat refleksi bentuknya seperti ini. Ya artinya gini Bapak Ibu, harapannya sebenarnya kan kalau yang namanya refleksi bukan cuma hanya sekedar
buat apa sih namanya, evidence binder saja sih gitu loh. Kalau misal kita cuma berpikir evidence binder saja tanpa kita misalnya baca dan kita follow up gitu ya, yang namanya hasil dari refleksi menurut orang tua, menurut siswa, atau termasuk kita juga ya, menurut Bapak Ibu guru seperti apa, ya kita nggak akan bisa mencapai sistem yang ya tadi dikatakan sebagai sistem yang terus gitu berprogres menjadi sistem yang harapannya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Nah nanti silakan nanti Pak Gusti dan ya tentunya dari kontribusi kita semua Bapak Ibu ya, seperti apa ditunggu masukannya untuk kedepannya nih SLC biar lebih better lagi. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Pastinya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Miss Syifa. Ya.